yang ada uang keluar. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Bisa baginya pasien-pasien yang dari sana ke sini. Ya, macam-macam. Ya. Bahkan ada orang tuanya udah meninggal juga. Akhirnya anaknya berobat ke sini. Awalnya dua-duanya berobat ke sana. Jadi itu pun kalkulasinya ya itu tadi sampai tahun depan. Apaan? Tapi kalau ada kata seperti itu masih di enteni, lah sedangkan sini nunggu berapa menit karena bukan sengaja. Ini kan memang saya lagi ngurus rekening yayasan, yang dimana banyak orang yang di luar sana juga kepingin mendapatkan kesempatan seperti Bapak Ibu bisa masukkan ke kotak rekening yayasan. Berapa, Pak? Tapi mereka nggak bisa karena jauh. Dari Jakarta, dari Singkawang, dari macam-macam ada. Mereka sudah nggak sabar, bahkan sampai tunggu. Saya pikir Senin atau Selasa jadi. Lah ternyata sampai sekarang belum jadi. Dimintain domisili, dimintain macam-macam. Memang itu tidak segampang terus rekening pribadi. Rekening pribadi yang penting kalau duit itu dibuka rekening. Ini duitnya sana, ya. Tapi nggak segampang itu. Kenapa? Karena dipastikan yayasan ini rawan dengan pencucian uang, dengan money laundering, ya. Nah, jadi makanya dipastikan, ya. Itu mereka cari sertinya, apakah benar master di sini ada cabangnya dan sebagainya. Makanya nanti orang saya tak suruh bikin stempel, ya. Nanti selesai acara pengobatan saya ke RT RW, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai ke Pemda untuk memberitahu bahwa di sini ada Yayasan Satsuki Peduli Indonesia yang salah satunya adalah kegiatannya memberikan pengobatan secara gratis, ya. Itu di poin C, ya. Ini akhirnya saya lagi ngurus, ya, itu bank, ya. Nanti kita dari BNI itu butuh waktu 1 jam ternyata, ya. Untuk ngurus gitu aja yang notabene masih kurang datanya. Padahal sudah diurus di BNI pusat di Magelang, ya, itu sudah selesai, ternyata masih ada kurang data-datanya. Itu kita sebagai warga negara yang baik kita menulis, ya. Jadi legalitasnya jelas Bapak Ibu, Yayasan Satsuki Peduli Indonesia di sini itu jelas, ya. Selain dia pelatihan, memberikan istilahnya pelatihan, terus panti asuhan, panti jompo, panti werda. Nah, salah satunya di poin C adalah memberikan pengobatan secara gratis. Itu nanti ada AHU-nya apa segala macam, ya, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu sudah jelas. Jadi kalau ditanya Mas Rin melaksanakan pengobatan ini apakah ada isinya, jelas, ya. Sudah jelas, ya, sudah diakui sama pemerintah. Bahkan ini bisa dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, bahkan sampai di luar wilayah Republik Indonesia. Hanya saya akan lakukan ini pengembangannya sampai ke Australia dan Jepang, karena anaknya ada. Jadi jelas, Bapak Ibu berkumpul di sini, maksudnya melakukan pengobatan secara gratis. Nah ini legalitasnya sudah jelas, ya. Walaupun waktu itu ada yang tanya, Master, ini melakukan pengobatan seperti ini apakah ada izinnya? Ya, saya jawab, saya nggak perlu izin dari manusia, izin saya dari Tuhan. Nah, Tuhan yang memberi saya izin. Juga bisa gitu, kamu kan itu di Indonesia. Ya, orang pertanyaannya, ya, ada hukum dan sebagainya. Oke, pertanyaannya, Bapak Ibu ke sini, Bapak Ibu yang minta tolong atau maksudnya yang buat praktek? Nah, kalau sebagai orang yang dikasih Tuhan kemampuan untuk menolong orang, sedangkan saya tidak mau, apa nanti pertanggungjawaban saya sama Tuhan? Betul? Makanya pengobatan materi ini tidak boleh bayar. Yang namanya buka praktek itu ada tarifnya. Sukarela paling enggak. Ini aja sukarela aja enggak. Bapak Ibu bawa amplop, bawa dada, saya suruh bawa pulang. Kalau mau ngasih amplop, masukkan aja ke kotak yayasan ini. Dipastikan Bapak Ibu bukan yang nyumbang, dan Bapak Ibu yang disumbang oleh Tuhan. Jelas. Beberapa orang sudah masukkan ke sini, termasuk ini, ya. Dia cerita adik iparnya 3 bulan nganggur, betul ya? Habis itu dia cerita sama istrinya bahwa ini ada udah kotak aja ini.
ada kotak ajaibnya Mas Terlim, ya, bukan kotak ajaib. Ya. Nah, singkat cerita istrinya malah punya inisiatif untuk nitip dia. Titip dong ke kotak ajaibnya Mas Terlim. Adikku 3 bulan nganggur, cari kerja nggak dapat. Begitu ya masukkan, besok langsung. Besok dimana kerja dan sekarang udah kerja, sudah gajian. Jadi kalau Tuhan bekerja itu di luar nalar, di mana manusia itu tidak akan bisa mikir, nggak masuk akal. Ya, bahkan nggak cuma itu, ada kos-kosan 3 tahun nganggur, tidak ada pembina sekali, begitu habis masukkan dapat 2 hari penuh semua, 8 kamar. Bahkan sekarang sampai nolak-nolak. Bahkan anaknya pun 3 tahun nganggur, 3-tiganya ya terima kerja, salah satunya pegawai negeri. Setelah masukkan ke kota ini. Bahkan yang lebih dahsyat lagi ada ibu-ibu tua, ya tahu ya bapak ibu yang ibaratnya dia itu sampai dulu ya satu ini kan ibaratnya dibagikan dulu, ya. Terus kalau mau ibaratnya ganti mereka tinggal datang ke sana. Ganti tinggal ambil nambah berapa. Nah itu kita kecolongan sampai 400 dus. Hilang. Ya, pikirannya dikasih inap selesai pulang. Ya, dan diganti. Yang terjadi 400 dus hilang. Nah, ada ibu-ibu tua, Mas Lim, makasih. Ya, dah. Terus saya tanya, tadi airnya dari mana? Dari sini. Dari mana? Saya pikir berarti berapa kali ke sini? 3. Berarti 3 kali dia seperti ini yang ketahuan. Yang nggak ketahuan ratusan orang. Ya, tinggal kita ada yang bilang itu loh ada nanti yang Cina itu loh katanya itu nambah 2 botol ambil nah itu langsung pulang. Ya, makanya 400 itu hilang. Ya, tidak apa-apa. Akhirnya ibu itu akhirnya diganti karena dia nggak tahu. Jadi dia bayar 60.000. Setelah itu dia mau masukkan kembali, dia mau naik pasti boleh saya masukkan. Ya boleh, saya ingat betul yang dia masukkan. Ya, kecil sekali nominalnya. Begitu dia masukkan besoknya dan seterusnya sampai hari ini, tetangganya itu jatah dia 50.000 per hari. Ya, tetangganya, bukan ponakannya, bukan putunya, bukan mantunya, bukan anaknya, bukan suaminya, tetangganya. Gila nggak? Ayo buat taruh ibu yuk. Jatah 50.000 per hari. Sampai berapa hari kemudian dia nolak karena merasa sungkan, bukan siapa-siapanya. Tapi tetangganya ini tetap memberikan itu. Padahal tetangganya tahu bapak ibu bukan orang kaya, dia lagi ngontrak di sana. Kontraknya kurang, tapi itu sudah kurang lebih 4 atau 5 bulan. Tapi dia disuruh Tuhan untuk ngasih ibu ini 50.000 per hari. Berarti yang ngasih ini bukan orang kaya juga. Apa yang terjadi bapak ibu kemarin kesaksiannya dia di situ? Yang ngasih dia 50.000 per hari, kontraknya kurang 3 bulan, dibelikan rumah sama mertuanya di Kenjeran dan sekarang akibat. Berarti yang ngasih ini bukan orang lebih, tapi karena ibu ini taat masukkan ke sini, yang ngasih pun disuruh Tuhan juga taat. Sekarang sama Tuhan dikasih rumah. Bapak ibu harus nyalain 50.000 berapa tahun untuk bisa punya rumah? Ini dalam waktu itu setahun. Nah itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Ya, tinggal cerita bapak ibu. Ya di sini juga banyak ibu ini bapak ini sudah mengalami, ya, mengalami betulkan kacamata, sudah dibetulkan gratis nggak boleh bayar, masih dikasih kacamata baru. Bilang enggak itu toko ini. Dia buka toko kan ingin untung. Nah kok betulin gratis mungkin dia alah nggak keluar apa-apa, cuma obeng atau apa aja skillnya. Selesai, kacamatanya yang lama dikasihkan, malah dikasih kacamata baru ya. Nggak bayar. Aneh ya? Oh iya. Kan aneh loh. Itu setelah ibu masukkan ke kotak yayasan satu gitu. Nah, saya berani bilang, ya, bapak ibu yang masukkan ke sini bukan bayarannya Mas Lim, bukan sukarela. 100 rupiah yang ada di dalam sini waktu saya buka nggak akan pernah saya ambil, justru malah saya tambah. Bahkan ini saya buka rekening, ya, untuk yayasan ini, itu uang saya yang saya masukkan duluan sebagai korban sulit. Jadi bukan ngambil dari uangnya yang dipakai saya.
Masa belum sempat tidur banyak Pak. Uang saya pribadi yang untuk buka rekening di awal. Saya kasih contoh. Berikutnya, ayo silakan siapa yang mau itu dapat 3 dan itu. Yang pertama, pasien akan dibebaskan dari bencana kecelakaan. Yang kedua, ya tahun ini rezekinya ditambah. Yang ketiga, tentunya dipercepat. Amin. 3 hal ini saya pegang betul karena itu janji Tuhan dan dia dan amin memang banyak pasien yang sudah mengalami hari. Ada orang tua yang biasa diantar sama kakaknya. Begitu habis masuk sembuhnya dipercepat dan saudara-saudaranya yang dari luar pulau datang semua menyebut dia ngasih uang juta-jutaan. Selama hidup dia tidak pernah mendapatkan seperti itu. Walaupun pas dia kecelakaan apa sakit di awal tidak ada yang ngasih. Setelah dia masuk itu, saudaranya dari luar pulau datang langsung ngasih berjuta-juta, bukan ratusan ribu. Kalau bukan Tuhan jangan sampai. Ya, dari luar pulau bela yang datang untuk ngasih uang. Tidak masuk akal. Kalau memang Tuhan yang bekerja, dipastikan tidak ada yang masuk akal. Kalau masuk akal, manusia masih bisa melakukan hal itu, betul nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu percaya saja, ya. Percaya sembuh pasti sembuh, ya. Percaya dapat rezeki pasti dapat rezeki.